yang kita hadapi, apakah kita akan jadi seperti itu ke depannya? Kelahiran ke depan bagaimana? Kita akan bahas ya step by step. Oke, bagaimana pikiran merancang kehidupan mendatang? Saya ambil ini dari dua suta, yaitu dari Majjhima Nikaya 41 dan Majjhima Nikaya 120. Di situ bagaimana memahami pikiran, karma, dan aspirasi membentuk masa depan menurut ajaran Buddha. Jadi kalau misalkan saat ini, Bapak Ibu, kita biasanya muncul nih. Kalau kemarin kita biasanya mikirin tentang planning selama kita hidup. Betul nggak? Biasanya kalau kita ngatur planning dalam satu kehidupan kita, next usaha ke depan bagaimana. Pikiran yang dipikirkan adalah planning untuk hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pada kehidupan saat ini. Pernah nggak kebayang, kepikiran, mana arah kehidupan saya setelah kematian? Kita nggak pernah tahu kan? Kemudian di situ kualitas batin apa yang sedang saya bangun saat ini. Lalu jika kematian datang malam ini ya, atau detik ini gimana? Kecenderungan saya menuju kemana? Pernah kepikiran nggak pertanyaan itu muncul? Pernah nggak? Nggak ya? Ya karena kita mikirin hidup kan. Biasanya cuma mikirin hidupnya doang. Matinya bodoh lah, ntar gue itu urusan nanti deh, ya kan? Tapi remember, kalau misalkan dalam kehidupan kita, pikiran, ini nanti akan kita masuk ke poin ke dalam. Lebih dalam, ada cukup banyak slide-nya, tapi secara nggak langsung kita akan coba kupas satu persatu. Bagaimana pikiran kita bekerja saat menjelang kematian, sehingga membentuk kelahiran yang akan datang. Kita akan bahas di sini, step by step. Oke? Okay? Jadi kalau misalkan dalam kehidupan, itu tuh yang di samping ini, pendidikan, karir, pernikahan, bisnis, masa pensiun. Ini yang selalu kita pikirkan, renungannya, apa yang sedang saya lakukan hari ini dan yang akan mempengaruhi kehidupan mendatang. Nah, pandangan umum, biasanya nasib ditentukan keberuntungan. Beruntung saya lahir di keluarga kaya. Beruntung saya sehat, lahir dengan sempurna, mempunyai fisik yang utuh. Beruntung memiliki kecerdasan. Betul nggak? Biasanya itu yang kita pikirkan kan. Kemudian kehidupan terjadi secara acak. Ini pandangan umum, ya kita nggak bisa nentukan, dia bilang. Ngacak. Contoh kayak hari ini kan. Hari ini ternyata si bayi, kemarin itu si bayi harus keluar. Ngacak gitu loh. Kita nggak planningnya pengennya tanggal 10 gitu kan. 10 Juli, prediksi dokter juga tanggal 10. Tiba-tiba muncul. Itu bukan kita yang menentukan. Oke, itu bukan kita yang menentukan. Nah, itu kehidupan muncul begitu saja secara acak. Lalu itu pandangan umum. Harapan cukup untuk masa depan. Kematian adalah akhir. Selesai. Udah mati, udah. Tinggal masuk surga atau neraka. Kelar. Tuh, kadang pikirannya cuma, wah saya yang penting saya melakukan kebajikan aja deh tiap hari. Setiap hari melakukan kebajikan. Pasti masuk surga. Iya, tapi kondisi terakhir pada waktu menjelang kematian gimana? Pikiran kita ada di mana? Apakah masih ada yang nyangkut, ada rasa dendam, benci saat menjelang kematian? Kita bahas lagi. Dalam pandangan Buddha, di samping, nasib ditentukan sebab dan kondisi. Jadi nasib, kalau orang di dalam suta itu ada yang bertanya kan mengenai pada Sang Bagawa, mengapa ada yang terlahir sempurna, ada yang nggak sempurna, terlahir kaya, miskin, yang sebelum sebelumnya pernah saya share ya, muncul dalam pikiran pada waktu menjelang saya SMP, kritis banget. Kenapa waktu SMP itu saya nanya ke diri, kok saya lahir bukan di keluarga orang kaya? Kok kenapa saya ngeliat enak banget tuh hidupnya? Aku susah, aku jualan gitu. Kecil-kecil udah jualan, cari duit gitu kan. Kemudian lihat teman yang malah beli, diborong lagi. Enak banget dia bisa ngeborong barang. Ya syukur kan, rasa syukur ya habis itu jualannya kita. Nah, saat itu muncul pikiran, kenapa kok bisa ada yang lahir kaya, miskin?
Ada yang sempurna, ada yang enggak, ada yang bodoh, ada yang pintar. Why? Itu muncul dalam benak pikiran. Kok it's not fair? Rasanya nggak adil banget. Kalau konsep dalam kecil, waktu kita kecil, kita ditanamin dalam konsep ketuhanan. Tuhan, sorry. Tuhan yang personifikasi. Sosok yang maha sempurna. Dia yang menentukan kita lahir di mana. Pikirannya gitu kan. Tapi ternyata saya coba tanya. Waktu itu nanya, kok saya lahir di sini? Kok kenapa kondisi, kalau misalkan Tuhan menciptakan saya sebagai manusia, kenapa polanya kayak robot? Ciptakan kalau misalkan berhasil, jadi robot dijual. Nggak berhasil masuk tong sampah. Kesan itu yang saya tangkap pada waktu waktu SMP ya. Saya tanya ke gereja, ke yang tenaga apa agama tetangga. Jawabannya seperti itu. Karena saya SD di negeri kan. Kemudian ke gereja Hati Kudus waktu itu pemahamannya juga sama. Nah, kebetulan saya dari kecil memang diwihara. Nyari yang kira-kira ngeklop bisa diajak curhat komunikasi mengenai apa yang saya pikirin itu ketemu sama almarhum Nuryadi. Kalau Nuryadi kalau Ibu Andita masih ingat ya, yang bantu arsitektur pagoda itu almarhum itu membahas secara material. Waktu itu nggak ada dhamma kelas seperti ini, nggak ada. Cuma empat mata. Saya tanya detail dari mulai Tuhan sampai alam semesta. Detail sama beliau. Dapat jawabannya. Cing, bukan sama berhenti. Kalau Bante sih waktu itu saya nggak berani. Waktu itu ada Bante Wajra kan. Tahun sendiri kalau Bante Wajra, gimana kita nggak mau nyamperin? Aduh, segan gitu. Anak SMP gitu kan. Anak SMP mau nyamperin Bante, aduh was-was. Tapi waktu itu ketemu almarhum Konoryadi, beliau jelaskan secara mendetail mengenai karma dan punarbawa. Itu dia tidak menyebutkan reinkarnasi pada saat itu. Dia menyebutkan punarbawa. Artinya dia sudah memahami lebih detail. Dan pada waktu itu saya belum ngeh punarbawa, taunya reinkarnasi. Oh nyambung, kiranya sama. Ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, oh beda dikit. Oke, nah dalam harapan didukung sebab kehidupan mengikuti hukum karma, kematian adalah transisi. Hal seperti ini itu dalam pandangan Buddhis. Jadi kalau misalkan kita bisa lahir sebagai manusia, ada faktor sebabnya. Tujuan kita belajar, Majjhima Nikaya 41 itu mengenai sebab. Bagaimana karma membentuk kehidupan mendatang. Ini yang kita bahas. Poin pertama. Bagaimana karma membentuk kehidupan mendatang. Kemudian menentukan arah kemana kita kelahiran yang akan datang. Majjhima Nikaya 120. Bagaimana aspirasi mengarahkan kehidupan mendatang. Aspirasi itu canda. Kalau yang kemarin saya pernah bahas mengenai canda dan tanha. Tanha itu adalah keinginan yang apa? Buruk ya. Keinginan-keinginan yang menimbulkan duka. Buruk sih kalau dibilang, wah aku pengen kaya biar bisa bantu banyak orang. Pengen kayaknya dulu ada tanhanya di situ. Oke, biar bisa bantu banyak orang itu adalah canda atau aspirasi. Oke. Kemudian poin keempat adalah mekanisme pikiran kita. Kita bermain-main dengan pikiran. Main, our mind, pikiran. Kita bermain. Bagaimana pikiran berubah menjadi kebiasaan dan karakter. Oke. Aplikasi teknis. Jadi kita tidak hanya belajar teori di sini. Kalau minggu kemarin ada yang ikut ceramah saya, mohon tunjuk tangan minggu kemarin di Dharma Salah. Iya, yang ikut kemarin 1, 2, 3. Oke, itu ada saya sempat bahas ya mengenai tentang kehidupan ya, tentang kehidupan yang mendatang. Oke, nah di sini kita lebih mendetail dari ceramah kemarin. Jadi lebih lebih apa? Menyentuh ke poin by poin sehingga kita bisa praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Keren nggak slide-nya? Keren ya. Sorry, AI yang bikin bukan saya. Jujur kan ya, jujur dong. AI yang bikin. Sebab yang membentukkan kehidupan mendatang.
Hukum sebab dan akibat moral. Ini sebab. Misalkan ada yang berpikir, ini yang ini saya bahas tadi. Ada yang berpikir, ada yang umur panjang, pendek umur, ada yang sehat, ada yang penyakitan, ada yang dihormati, ada yang diremehkan. Banyak macam hal yang bertentangan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa beda? Ada yang pernah mikir nggak sih? Kok beda? Di situ bukan karena nasib, bukan karena kebetulan, bukan karena takdir, tetapi karena sebab dan kondisi, yaitu karma yang telah dilakukan. Ya tahu dong, tadi kan kita bahas tentang karma kan? Oke, jadi karena masa lalu itu mempengaruhi, tetapi karma saat ini juga mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kita kehidupan saat ini nggak kaya, nggak pinter, kemudian ngerasa kurang beruntung gitu ya, why? Ya karena ada faktor karma masa lampau. Oke, kata kunci, sorry, aku harus share yang pengalaman pribadi mengenai keikhlasan tentang karma yang berbuah. Saya ingat betul tahun 2002, 2023 kalau nggak salah, 2024 antara itu. Saat itu gedung selebriti baru bangun dan saya ikut dalam eh, rekonstruksinya. Dalam artinya bukan rekonstruksi tapi dalam administrasinya, gaji pegawai dan segala macam. Sampai tengah malam kita pulang. Nah saat itu saya mendapat pencerahan sedikit. Karena apa? Karena saya dirampok. Di sini ada jahitan, cukup cukup banyak waktu itu jahitan. Eh, tapi ada hal yang saya pahami. Saya ngerasa waktu SMP saya sering kali kehilangan. Sepeda saya hilang di wihara udah berapa kali ya? Dua tiga kali. Kemudian motor itu sudah pernah hilang di wihara juga. Lalu terakhir saya dirampok. Motor hilang, ya kencur motor sampai ke Poltabes sana. Yang terjadi apa? Ya motornya nggak dapat. Akhirnya kasih tahu ke bos Koaming pada saat itu Koaming akhirnya turun tangan. Nah, motornya sih dapat, pelakunya juga udah ketangkep. Tapi ya saya mikir, why? Kok kayaknya nggak habis-habis gitu. Kok ada karma ini nggak kelar-kelar dalam kehidupan ini, ya karma buruknya berbuah terus gitu. Mengenai kehilangan ya, mengenai kehilangan. Lalu saya ketemu seorang biku, Bante Bandara Ruci, Kadam Coling. Pada saat itu beliau ada masih ke Palembang menemuin Bante Wajra. Saya jalan, Bante itu turun, Bante Bandara Rucinya turun. Dia lihat saya, dia kan tahu dapat info kalau motor saya kehilangan, habis saya dirampok gitu kan. Lalu Bante itu bilang apa? Dia ketemu, dia ambil kepala saya, ketepuknya, puk, sakit loh. Dia bilang apa? Udah, karma kamu kelar, habis. Maksudnya apa, Bante? Ya udah, habis selesai, jangan dipikirin lagi, ikhlasin. Tuh, langsung, wah iya, berarti kalau ada karma buruk berbuah, lalu saya ikhlasin. Dibilang habis, masuk akal juga ya kali ya. Mikirnya gitu, ada situ, ada keyakinan, muncul keyakinan. Karma aku udah kelar, harusnya gitu kan. Believe it or not, waktu itu saya masih tinggal di Mayoruslan, motor motor itu baru tuh. Motor saya waktu itu masih baru, kalau sekarang sudah buruk. Baru, kuncinya masih dicantol dalam motor, pagar lupa digembok. Motornya nggak lupa dimasukin, masih di luar pintu, nggak dimasukin ke dalam dalam rumah. Besok pagi masih ada, kuncinya masih di situlah. Aman. Kejadian kedua, kejadian di PS. Waktu itu PS baru baru beroperasi berapa tahun gitu ya. Teruk di situ. Sama halnya, buka jok, lupa cabut kunci. Bisa hilang nggak? Kalau masih punya karma, bisa hilang nggak? Bisa, tapi nyatanya enggak. Balik lagi, masih. Padahal sudah selesai belanja tuh, bawa banyak banyak barang. Sudah lumayan tuh shopping sama mama kan. Waktu itu nemenin mama belanja. Kita yang anak cowok pasti kita yang bawa dong. Iya kan? Mama ya nyantai gitu. Kita jalan. Pas toro, kunciku mana? Pas lihat,
ternyata masih di motor. Dua kejadian, nggak hilang. Kejadian sama halnya di Wira juga pernah. Kejadian yang lain juga pernah. Di situ saya believe bahwa karma itu kalau memang sudah berbuah dan kita ikhlas di situ ya, ada kata ikhlasnya di situ. Kemungkinan besar kalau sudah habis ya udah nggak bakal terulang. Logika itu dipakai, sadanya kuat, meyakini bahwa itu habis benar-benar habis. Ternyata kejadian benar. Bukan cuma itu bukan cuma motor, HP pun nggak hilang. Beliau ya itu yang saya pahamin karena logikanya pada kehidupan saya ini saya tidak lagi mencuri. Mungkin kehidupan lampau, mungkin saya pernah mencuri kali ya, sehingga kehidupan saat ini bisa berbuah. Tapi kehidupan yang akan datang, saya nggak mau itu akan terulang. Kalau kehidupan saat ini saya menderita, saya tidak mau kehidupan yang akan datang saya lebih menderita lagi. Makanya saya ada di sini untuk berbagi. Oke, yuk kita masuk baru slide ke 5. 3 pintu utama. Karma itu lewatnya dari mana sih? Dari tubuh, fisik kita. Apa yang kita lakukan? Itu muncul karma. Ucapan. Kayaknya aku salah tulis tuh kok. Waci, harusnya waca ya. Saya salah tulis di situ. Apa yang kita ucapkan? Jadi ada harus sama sama waca. Yang ketiga, pikiran. Mano. Mano kama. Woi, Karma Braz. yang muncul akibat dari Jangan gitu, pikiran. Braz. Jepang menang. Jepang Alurnya ngerti gak? adalah pikiran, ucapan, tindakan, kebiasaan, karakter, hasil kehidupan. Kalau pikiran kita tidak terlatih, terbiasa dengan pikiran negatif, tidak bisa menjaga ucapan, terbiasa ngomong kotor, terbiasa berbohong, tindakan kita terbiasa melakukan hal-hal negatif, akan muncul yang namanya kebiasaan. Bayangkan kalau sudah menjadi kebiasaan berbohong, kebiasaan mencuri misalkan, atau muncul pikiran-pikiran negatif, kebiasaan itu tiba-tiba kita mati. Seperti saya secara kemarin kan, tiba-tiba kita mati. Kebiasaan itu sudah terbiasa. Efeknya apa ke depan? Kehidupan yang akan datang gimana? Kalau tiba-tiba saat ini sudah kebiasaan habit itu muncul dalam dalam pikiran, itu kan akan menentukan kehidupan mendatang. Setelah menjelang kematian itu menentukan salah satu faktor yang paling mempengaruhi pikiran kehidupan mendatang adalah bentuk citanya kita. Cita itu adalah kesadaran. Oke, kesadaran diri kita dengan mindful. Kebiasaan itu kadang kalau misalnya kita lihat ada orang yang sudah punya kebiasaan jelek, sehingga kita tahu, oh dia pemarah loh, hati-hati jangan deketin dia. Saya punya mertua marah-marah gitu misalkan ya saya mertua saya sih aman, baik-baik. Semua orang-orang sekitar saya kebanyakan baik-baik kecuali ya ada satu dua orang yang suka marah karena punya habit sudah terbiasa hingga bentuknya karakter pemarah. Itulah hasil kehidupan yang akan datang. Jadi di sini kita renung sebelum berbicara atau bertindak, tanyakan pada diri sendiri. Ask yourself, tanya dalam diri. Pikiran apa yang sedang mendorong saya untuk berucap seperti itu, untuk melakukan hal seperti itu, untuk berpikir seperti itu? Muncul pikiran, sadarin. Sebelum berucap, sebelum bertindak, sadarin dulu. Forward. Kalau misalkan itu bisa berdampak negatif, lebih baik cut. Ini karma tubuh. Ini melalui tubuh yang kita punya saat ini. Kita beruntung kan punya karma kehidupan dengan lahir tubuh yang lengkap sempurna kan. Tapi kalau misalkan tubuh yang sempurna ini kita gunakan untuk membunuh, melukai, ketemu nyamuk, tepok, nyampak belum renyek nih, masih utuh, dicopotin satu-satu sayapnya, dicopotin satu-satu kakinya, sadis sekali loh, ya kan? Itu dari perbuatan tubuh yang bisa melakukan hal itu. Pikiran nggak bisa, pikiran cuma oh gitu liatin kan, nggak mungkin pernah terjadi pada makhluk itu. Kemudian mencuri itu pun dilakukan oleh tubuh, mengambil barang yang bukan punya kita.
Saya sempat ekstrim ketemu satu aliran, ajaran yang mengatakan, termasuk di ajaran Buddha ada barang bukan punya kita, diletakkan di situ, seperti kacamata Ibu Indrati tadi kan di sini kan. Saat saya sentuh, geserin, udah kena karmanya. Saya sudah dianggap mencuri. Karena saya mengangkat, mengambil. Ada yang ekstrim seperti itu mengatakan bahwa itu sudah memindahkan barang yang bukan punya kita itu udah mencuri katanya. Tapi kalau secara logika, kalau cuma dari sini pindah ke sini harusnya enggak ya deh. Tapi kemungkinan yang dimaksud oleh beliau adalah memindahkan kacamatanya ke kantong. Itu baru benar-benar mencuri. Oke, kemudian perlakuan seksual yang salah. Bukan itu bukan pasangannya. Belum nikah, belum resmi, melakukan hal hubungan seperti itu jelas. Hal-hal perbuatan yang hina. Menyakiti diri sendiri secara nggak langsung. Loh kok dia nyakitin? Melakukan hal-hal yang membuat energi terkuras. Melemahkan tubuh. Oke, jadi kalau contoh sudah saya sebutkan tadi, karma melalui ucapan. Tadi secara tubuh, sekarang dari ucapan. Pahamin dulu. Berdusta. Sorry, kalau zaman sekarang kebanyakan orang-orang yang suka berkelakar ya. Ya nggak? Kalau dia berkelakar dengan kata-kata jujur, ya dampaknya bisa jadi ke diri sendiri, baik itu jujurnya untuk menimbulkan gosip buat orang. Apa Darwin, kamu anaknya punya 5. Mulai gosipnya menyebar. Emang gue yang pengen gitu. I don't know itu apa punya punya karma sendiri sama mereka. Berdusta itu hati-hati. Terkadang kita saat ngobrol kayak gini ya sama temen, kadang bisa-bisa kita karena kepengen mendapat apresiasi, karena kepengen dapat satu penghargaan, pengakuan, akhirnya kita bisa berdusta. Saya walaupun saya gini-gini, saya punya harta, punya saham lumayan loh, ya kan? Saham dusta langsung dibayangin orang bisa muncul persepsi apa? Wah, miliarder nih. Padahal nyatanya, sorry, saya main saham cuma 101 juta gitu, 100.000 1 juta. Maksudnya begitu. Cuma belajar maksudnya gitu. Tapi bisa menciptakan satu bentuk pikiran yang orang persepsi, wah jangan-jangan Romo Darwin main saham hampir ratusan miliar. Wah gila aja. Saya sih bisa buktiin kalau misalkan saya nggak seperti itu. Oke, itu berdusta karena dari ucapan, dari hal-hal yang sepele terkadang. Nggak nyadar karena bisa menimbulkan karma. Memecah belah juga sama. Beware kalau misalkan kita berada di dalam dua kelompok, kelompok yang berselisih paham. Oke, ada dua geng nih. Satu geng yang di sini, satu yang geng di sana. Saat kita sedang berada di geng A, seolah kita berpihak pada geng A. Pada saat kita berada di geng B, seolah kita berpihak pada geng B. Di situ dari ucapan hati-hati. Kalau bisa mempersatukan itu bagus. Kalau menyatukan suatu hal, dua kelompok yang berselisih paham, itu luar biasa. Jauh lebih baik mempersatukan daripada memecah belah. Si A ngomong, oh di sana itu orang gini, 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 gini. Lalu pada saat di sana ngomong, oh di sana tuh gini, gini, gini. Kemudian diadu. Oh aku denger yang di sana ngomong gini loh. Sana ngomong, oh yang sana tuh ngomongnya gitu loh. Ngadu domba secara nggak langsung demi kepentingan pribadi seolah biar kita diakui. Itu hati-hati. Karma itu sudah pasti berjalan. Kehidupan yang akan datang mau jadi apa? I don't know. Berkata kasar. Makanya sempat saya sharing, hati-hati dengan pikiran, jangan sampai emosi Anda apa? Emosinya mencuat. Mencuat kalau emosi positif bagus. Semangat wirianya bangun, mau berbuat kebajikan bagus. Tapi kalau emosi negatif yang menimbulkan kemarahan, kadang pikiran kita bisa tidak terkendali karena marah. Efeknya apa? Muncullah kata-kata kasar, kata-kata kebun binatang. Muncul di situ. Karena apa? Di luar
pikiran sudah terkendali oleh emosi tadi, emosi negatif. Tidak terkendali, bukan terkendali lagi. Pikiran sudah tidak terkendali karena ada kebiasaan. Nah, tadi saya bilang ya. Kalau sudah muncul habit, hati-hati. Oke, omong kosong juga termasuk loh. Jadi, berapa banyak karma yang kita perbuat hanya melalui satu komentar aja. Kadang cuma ngelihat di YouTube, nggak fair. Satu hal, contoh, misalkan saya punya kakak terbunuh, dibilang, oh itu karyawannya itu modelnya, dia sama karyawan kejam. Padahal yang dimaksud bukan kakak saya gitu. Bosnya yang bosnya sendiri. Kakak saya nggak seperti itu. Ya kan? Orang yang membuat satu hoax, berita hoax itu, efeknya apa? Dia jelas-jelas dapat karma buruk. Oke? Karma pikiran, tiga pikiran. Tidak baik. Keserakahan. Kadang orang sudah punya mobil, kepengen punya mobil mewah. Ya, kalau misalkan dibilang orang pejalan kaki nggak punya kendaraan, kepengen punya sepeda. Sudah punya sepeda, kepengen punya motor. Sudah punya motor, kemudian kepengen punya motor yang lebih gede, moge. Sudah punya moge, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, kepengen punya mobil mewah. Nggak habis-habis loh. Oke? Niat jahat. Kalau kita benci sama orang, please, jangan sampai dalam pikiran itu berniat untuk mencelakakan. Karma loh, pikiran aja bisa menimbulkan karma. Jangan sampai. Pandangan salah juga sama. Tidak ada akibat dari perbuatan. Seolah-olah pandangannya itu benar. Seolah-olah I'm the one, I'm the winner, I'm the perfect. Sehingga dalam pikiran bahwa saya tahu segalanya. Saya tahu, udah jangan banyak bacot deh. Misalkan seperti itu yang dalam muncul pikiran. Beware, terkadang kalau kita memang benar bahwa seseorang yang semakin banyak belajar, dia akan semakin banyak tahu. Oke? Tapi seorang yang banyak praktek dhamma, dia akan semakin mengerti dan memahami. Beda. Tahu teori, tapi nggak bisa praktekin. Kesombongan itu akan mempengaruhi. Semakin kuat. Ini slide ke-10. Ih, 10 loh baru. Contoh memberi donasi kepada karena ingin dipuji. Itu contoh loh. Boleh nggak kalau kita berdana, biar tujuannya dipuji? Berdana boleh. Kepengen dipuji. Salah nggak ya? Nggak juga. Dibilang salah, nggak juga. Cuma kadar karma baik yang kita tanam, segini, ingin dipuji, mungkin mengurangi kadar karmanya gitu loh, ketimbang ikhlas. Saya mau berdana. Saya seringkali kadang, kalau dulu saya berdana yang mikir apa? Waktu pembangunan pagoda, pembangunan wihara, pembangunan PBS. Berdana pakai apa? NN, no name. Why? Karena saya maunya apa? Yang mau buat baik kan saya. Oke, mau buat siapa yang pelakunya terserah. Yang jelas saya melakukan baik. Niatnya ke diri sendiri. Karena kalau kita buat baik, yang dapat karma siapa? Ya kita sendiri. Oke, itu satu poin. Tapi yang kedua berusaha untuk, wah, aku juga berdana. Woi, tolonglah, masa nama aku udah dicantum ke yang lain, dicantum ke nama aku deh, dicuekin, ditalak ke gitu kan. Dana bukti bukti si gontang. Pakai nama teng, tapi di dalam list dakati nama gitu. Nah, maksudnya apa ini? Jangan-jangan dana kita dikorupsi. Muncul pikiran negatif kan? Nah, hati-hati. Oke, habit itu kalau misalkan dihabitin dijadiin hal yang suatu eh, keikhlasan, nilai dana yang kita lakukan itu akan lebih sempurna. Karmanya dapat yang kita dapat lebih sempurna ketimbang masih ada niatan cetana untuk ada feedback. Oke, kemudian donasi secara lahir ya, sama-sama berdana. Tadi satu yang minta pujian, satu yang tulus. Kualitasnya nggak sama. Jadi rumusnya, kalau dari Majjhima Nikaya 135,
135 itu dinyatakan bahwa cetanam bikane kama wadami. Aku menyebut niat sebagai karma. Karena sumbernya dari niat. Kalau kita punya niat, contoh, boleh nggak sih saya pengen melakukan kebajikan. Ada wihara samping mau bangun gedung. Niatan mau berdana. Tapi aku nggak punya duitnya. Boleh nggak aku kasih niat goban aja deh? Boleh nggak sih? Boleh dong. Niatannya ada kan? Saat punya niat sudah punya muncul karma karma baik. Saat benar-benar ngasih goban, goceng misalkan. Tapi dilakukan. Dapat nggak karmanya? Dapat. Sudah niatan, langsung dijalankan. Dapat dua-duanya. Oke? Jadi berdana itu bukan tentang value. Saya diajarkan dari sisi tentang berdana setiap hari, sekecil apapun. Dengan cara apa? Kita punya tabungan nih. Kalau dulu saya bikinnya pakai apa? Balok tabung kok bulu tangkis gitu ya. Saya ubah itu, saya potong dua, kemudian tutupannya saya atas sama bawah saya tutup, kemudian bikin celengan. Dulu belum ada yang bentuk kaleng. Jadi tabung kok itu ya saya bikin. Kasih bagi dengan tujuan apa? Setiap hari berdana. Sama halnya kalau kita mau berdana ke Katina. Jangan sampai berpikir bahwa orang miskin itu tidak bisa berdana. Jangan sampai berpikir bahwa orang miskin itu kehidupan mendatang tidak bisa menjadi orang kaya. Kita bisa melakukan kebaikan setiap hari. Kualitasnya kita pakai juga dengan keikhlasan yang murni. Tabung. Ini tabungan nih. Sehari 1.000 aja. Cling, 1.000, 1.000. Setiap hari dana setiap pagi. Daripada setor ke parkiran terus gitu kan. Kasih masuk sehari kebajikan dengan niatan mau untuk dana katina. Sehari dana katina, sehari dana katina. Mumpuk nggak? Dengan kondisi Anda pada hari katina itu dikasih. Dung, semuanya receh. Bante, nih tabungan. Setiap hari saya udah berdana ini celengannya. Setiap hari berdana, setahun sekali misalkan pas waktu katina. Satu tabungan kasih jumlahnya ada berapa kali masuk, berapa kali dana. Bukan cuma sekali kan. Ketimbang orang ada yang datang ngasih 100 juta kelar. Sekali dapatnya. Walaupun ukurannya jumlahnya gede, ya kan? Oke, itu lebih lebih contoh yang lebih membumi buat kita bahwa anak-anak kecil pun bisa berdana, termasuk adik-adik yang masih SMP ya. Oke, apa yang sedang kita tanam hari ini? Bosan nggak sih? Bosan nggak? Sorry, nggak ya? Masih nangkep ya? Kita masuk poin lagi. Ini poin ke-11 belum masuk ke bagian inti ya. Masih agak sebatas kulitnya. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan adalah benih. Ada yang nyebut benih, ada yang nyebut bibit. Oke. Ada yang nyebut benih, ada yang nyebut bibit. Benih kebajikan itu benih yang sedang ditanam. Analogi benih gini, benih kecil yang ditanam hari ini, jika disiram dan dirawat akan tumbuh menjadi pohon besar. Pohon besarnya maksudnya yang benihnya tuh ya benih pohon besar gitu. Kalau benih pohon cabai ya segitu kecil. Oke, benihnya memang tujuan untuk melakukan kebajikan yang lebih besar. Mulai belajar dari hal-hal yang kecil dengan melakukan kebajikan-kebajikan kecil. Gak apa-apa. Kemudian buah yang sedang benih kebencian, ini juga benih. Jadi kalau diambil ada benih kebencian, ada benih kebajikan. Marah, iri hati, dendam, keserakahan, ketakutan, itu anggap aja masuk ke dalam dosa. Oke. Lalu ada benih kebajikan, cinta kasih, kemurahan hati, kebijaksanaan, kesabaran, dan belas asih. Itu benih yang positif. Oke. Benih ini di ajaran Buddha itu sejak zaman itu sudah diajarkan. Benih kebudayaan. Oke. Bukan bibit kebudayaan, tapi benih kebudayaan. Benih itu harus
dilatih, dibiasakan. Jadi kalau misalkan dalam hati kita terbiasa cinta kasih, kemurahan hati, kita kembangkan di situ setiap hari. Kebijaksanaan, sitting meditasi, lalu bukan ngelamun ya. Lalu ada misalkan ada masalah yang kompleks, kita cari jalan keluarnya dengan sitting. Setidaknya pemikiran kita lebih jernih untuk menyelesaikan satu masalah. Setiap masalah dalam kehidupan kita atasin satu persatu. Semakin banyak penderitaan yang kita alami, semakin tahu kebijaksanaan itu akan berkembang dengan sendirinya. Jangan sitting. Asal sittingnya jangan pikiran ke kemana-mana, ngelamun, bahaya. Oke? Kesimpulannya di dalam Majjhima Nikaya 41, itu kehidupan mendatang bukan muncul secara kebetulan. Ini tumbuh dari benih yang ditanam melalui tubuh, ucapan, dan pikiran setiap hari. Jadi kalau Anda pilih benih kebencian atau benih kebajikan, saya yakin Anda yang ada di sini pasti maunya benih kebajikan. Gampang nggak? Katanya sih gampang. Pada saat kita mulai dikritik orang, mulai dikatain orang, muncul kebenciannya dikit-dikit. Beware, sadarin saja bentuk pikiran itu muncul. Mengapa pikiran sangat penting? Jadi kalau misalnya kita ngomong pikiran, pikiran ini ada ilmunya sendiri ya. Brain dalam dalam uh, kalau Anda mau memperdalam dunia psikologi, situ ada belajarkan tentang pikiran. Nah, bentuk-bentuk pikiran itu mulai dari mana asalnya? Apa? Panca indera kan? Awalnya dari mata, phasa, kemudian wedana, perasaan. Muncul pikiran, tanggapan, cetana, niatan. Lalu ada tindakan. Ada kebiasaan di situ. Karakter akan terbentuk. Lalu nasib atau hasil yang muncul. Seorang dikritik, yang saya bilang tadi. Dikritik. Hasilnya beda. Orang A bisa marah saat dikritik. Tapi yang B merenung. Jadi kalau saya saat ini di sini, saya siap dikritik loh. Mau bahasan Anda membosankan. It's okay, nggak apa-apa. Saya akan coba lagi improve agar jangan sampai bosan. Oke, Romo, kurang bermutu. Materi Anda itu kurang bermutu, aku sudah tahu. Ya nggak apa-apa, saya akan coba lebih dalam lagi nanti. Pelajari. Jadi kalau hal orang mengkritik seseorang, mengkritik kita, polanya dua. Satu, cek, kritik itu benar nggak sih? Pastikan dulu. Kalau misalkan dia kritik ke kita, dan ternyata kita tidak seperti yang dia bayangkan, kita tidak seperti yang dipikirkan, yuk bodoh, karma kamu. Ya kan? Intinya saya nggak seperti itu, logikanya gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata waktu dia kritik, oh iya, ada benarnya, kayaknya saya kurangi di situ. Saya kurang nih, pupuk karma baik, pupuk kebiasaan dalam pikiran agar selalu berpikir positif. Nah, hal seperti ini nyadar, wah, saya harus lebih bijak lagi. Berpikir positif, berbuat baik itu boleh, harus dibangun dengan kebijaksanaan. Kita baik, baik sama orang, tapi nggak bijak. Apa yang terjadi? Kita dibodohi orang, diloloi wong. Mau nggak diloloin? Dikerjain. Lo kamu harus ngikutin ini. Ngikutin maunya dia. Makanya dalam melakukan kebajikan harus disertai dengan kebijaksanaan. Oke? Orang baik itu luar biasa. Sangat jarang. Seperti Anda yang ada di sini. Kalau Anda nggak baik, udah nggak ada di sini ya. Oke? Jadi kalau kita melihat dari semua peristiwanya sama, pikiran berbeda. Kita tahu tidak selalu mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita dapat melatih bagaimana pikiran mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengubah orang lain, yang kita ubah adalah diri sendiri. Poinnya di situ. Apa yang sering dipikirkan akan menjadi kebiasaan. Nah, ini. Jadi kalau sudah masuk kebiasaan, habit, be aware. Di sini kita harus mendalam. Analogi jalan setapak. Awalnya sulit, terlihat jalurnya berkelok-kelok dan tidak jelas jalannya. Namun jika dilewatin setiap hari, jalan itu akan terbentuk.
Benar nggak? Awalnya, kalau kita berada di dalam lingkungan, ini contoh ya, analoginya gini. Anda terlahir di perkampungan, seperti saya. Saya lahir di satu perkampungan tengah-tengah kota, area Kuto, masuk gang Majapahit, tengah-tengahnya lagi. Jadi kalau nak masuk ke dalam rumah tuh, masuk lorong. Dulu waktu kecil di situ. Oke. Perkampungan itu, kalau kita lihat lingkungan orang-orang sekitar situ, kalau kita tidak diajarin oleh mama papa kita dengan pondasi yang kuat, bisa terikut arus. Arus apa? Lingkungan. Oke. Maka dari itu setelah saya tahu lingkungannya semakin parah, saya caw dari sana, nggak tinggal di situ lagi. Why? Ya itu, logikanya pengaruh lingkungan saat kita lahir. Itu akan menentukan kebiasaan kita dalam keseharian karena efek pergaulan. Efek yang pergaulan yang sudah terbiasa, sudah sejak lama misalkan, sudah tertanam nih habitnya. Baru nyadar di usia 40 misalkan atau 30. Wah, ini habit ternyata aku begosip-gosip, hobi gosip gitu kan. Aku gosip-gosip ini bisa nimbulin karma buruk. Berhenti langsung. Jangan dilanjutin lagi gosipnya. Apalagi gosip itu menimbulkan karma buruk. Stop. Dari situ jangan dilanjutin. Mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif, seperti itulah jalannya. Jalannya awalnya nggak jelas. Tapi kalau sudah kita membiasakan berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif, pikiran, perbuatan, dan ucapan kita sudah terarah ke hal-hal yang positif, makin jelas jalannya. Mau kemana kita? Seperti itulah kehidupan saat ini. Kalau Anda hanya berpikir pada kehidupan saat ini, tanpa memikirkan kehidupan yang akan datang, malah tanpa membuat satu kebiasaan, saya mau kemana nih? Lahir di alam surga, lahir di alam Brahma, atau mau jadi bodhisattva? Itu arahat. Di dalam mazhab kita kan ada macam-macam ya. Saya Theravada. Polanya lebih berpikir ke arahat. Demi kecerahan diri sendiri. Baru bisa nolong orang. Logikanya gitu kan. Tapi kalau di Mahayana, kalau bisa kita punya kapal, bisa bantu banyak orang, jauh lebih baik. Jadi di dalam konsep Wajra juga halnya sama. Keduanya nyambung di Wajra. Saya tolong diri saya sendiri dulu. Saya sudah bisa, saya bisa bantu orang. Jadi kalau misalkan saat ini, kehidupan saat ini, mungkin saya bisa membantu mengenai ajaran Dhamma. Tapi kalau bantu perekonomian belum, saya yang lagi butuh dibantu. Bisa kan itu terjadi? Bisa. Oke. Konteks seperti ini semakin jelas arahnya. Kehidupan mendatang seperti apa? Sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita yang tadinya terbiasa marah, terbiasa tidak terkendali emosinya, mulai step by step perlahan menyadari bentuk pikiran yang muncul. Ini bakal bisa bikin aku marah. Ngerem. Awalnya biasanya susah kalau sudah terbiasa suka marah ya. Ngeliat ada yang nggak benar langsung marah. Kebanyakan orang-orang perfeksionis seperti itu. Kalau dibilang saya perfect, ya dulunya perfeksionis. Saya selalu ngelihat satu hal yang nggak beres, saya pasti gregetan, sejuran aja. Pada waktu dikerja sama orang juga kayak gitu, ngelihat hal yang nggak perfect, saya ngerasa greget. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu mencoba fleksibel. Kenapa? Ternyata fleksibel itu lebih enjoy, lebih bisa ngikutin arus. Mau ke sini, ayo, ke situ ayo, tapi dengan posisi pendirian kita tetap arahnya jelas. Mau kemana? Oke? Jadi yang kita harus kembangkan, kalau misalkan negatif-negatif hal yang biasa kita lakukan, itu mulai kita ubah menjadi satu kebiasaan yang mengembangkan meta, cinta kasih, mudita, ikut bahagia, rasa syukur. Rasa syukur itu adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan. Oke? Biasanya orang yang merasa kurang, kurang dan kurang terus, artinya dia belum memahami tentang rasa syukur.
Hal yang paling mendasar, rasa syukur yang mendasar itu apa? Saya belajar dari Lama Cakra. Beliau mengatakan apa? Apa kabar Bandi? Masih hidup, masih bernapas. Awalnya kira main-main Bante itu karena apa? Lagi di rumah sakit pada saat itu di Jakarta. Kebetulan saya masih tinggal di Jakarta waktu itu. Lama mengatakan masih hidup sambil ketawa-tawa gitu. Masih bernapas. Oh Bante bisa kan kayak gitu Bante. Kita lawas-lawas juga lihat mereka beliau kan diimpus gitu kan. Masih bernapas. Tapi kalau misalkan kita selamin lagi makna dari kata Bante mengenai masih bernafas, itu ada ungkapan rasa syukur yang mendalam. Makanya kadang ada ketemu orang, teman, apa kabar Darmen? Masih bernafas, masih hidup. Jadi kebiasaan. Karena sudah memahami, iya, bersyukur kita masih hidup. Nanti kita coba lihat habit. Kalau di ceramah saya sharing, saya sekarang lebih pahamin lagi. Kalau bisa, kita bikin satu kebiasaan di prakteknya nanti. Dari pikiran menjadi karakter ini hal yang lumrah. Karakter tidak muncul seketika. Karakter itu dibentuk. Karakter itu adalah kumpulan kebiasaan yang diulang. Sama halnya tadi jalan, kalau misalkan kita tahu jalannya nggak jelas, kemudian kita sering lewatin itu, akhirnya menjadi jelas. Nah, di sini kita coba. Pembentukan karakternya seperti apa sih? Kalau dulu waktu kita kecil, kita tidak terarah hidupnya dalam kondisi dibesarkan, ya yang penting hidup. Yang penting jalanin aja hidup. Ya kan? Orang tua belum tentu bisa ngarahin kita karena sibuk dengan mencari untuk penghidupan keluarga. Buat ngidupin kita kasarnya. Sibuk mencari nafkah untuk kita. Sehingga kadang kita menjalankan hidup mau-maunya kita. Terkadang kalau misalkan orang tua sudah mulai ngelarang, mama nih, dibantah. Woi, jangan main HP terus. Yang sudah jadi mama bakal ngerasa tuh lagi. Kalau anaknya sudah mulai main HP. Ya, jangan main HP terus. Cingok HP, kerjaan PR kau sudah selesai belum? Ribut. Itu biasa, emak. Jadi kalau sudah jadi emak, wajar ya. Jangan jangan jaim-jaim juga ya biasa itu. Namanya juga emak. Itu habit. Karena pembentukan. Orang tua suka mukul. Kadang anak yang tadi kecil, waktu kecil, terbiasa dipukul. Lalu menganggap hal pengajaran itu benar. Dan dipraktekkan ke anaknya. Turun-temurun terus-menerus. Main pukul. Punishment tuh, salah nggak salah kadang dipanis. Wah bahaya. Bakal dihukum. Nah hal seperti itu dari kita sendiri mulai mencoba ubah. Ubah secara bertahap. Oke, kalau sudah pernah, sudah menjadi kebiasaan ya. Semua hal, satu pikiran. Lalu banyak pikiran yang serupa. Oh, aku pikiran kalau ngebuk tuh biasa. Mak aku juga pernah ngebuk. Kawan aku ngomong, iyo kalau mak aku kalau misalkan modelnya C itu, aku juga bakal digebuk. Oh, berarti benar digebuk. Boleh katanya. Lo boleh digebuk. Lalu kebiasaan, kebiasaan ngebuk. Apa yang terjadi? Bentuk karakter tukang gebuk. Wih ternyata dia tukang gebuk gitu loh. Mak aku tukang gebuk. Nah bahaya pikiran itu muncul. Kecenderungan karma itu akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi coba cek. Kalau tadi negatif ya contoh negatif. Kita ngambil contoh positif. Satu pikiran. Kalau aku membesarkan anakku dengan cinta kasih, setidaknya aku bisa menjelaskan step by step kesalahan dia ada di mana. Kasih dia pemahaman, kasih dia pengertian. Satu pikiran itu muncul. Jangan lakukan kesalahan, kasih pengertian dulu deh. Ada yang salah loh. Dengan konsep yang meta tadi, cinta kasih. Bertemu dengan komunitas orang-orang yang serupa, yang mengerti basic dhamma seperti Anda yang di sini. Jangan main gebuk, sayang. Kadang anak tuh kalau digebuk belum tentu nurut, tambah bandel. Tapi kalau misalkan anak itu dikasih penjelasan, pengertian yang benar, dia tahu, oh iya salah. Oh salahnya tuh di situ. Baru nggak tercerahkan dia. Anak itu bisa berubah. Mulai muncul banyak pikiran yang sama seide. Tuh ada yang mulai bangkit-bangkit berarti
Sama ya pemahaman gitu ya. Oke. Kemudian muncul itu jadi kebiasaan. Saat sudah nikah, kemudian jadi punya anak, lalu punya konsep pemikiran hal yang sama dengan pasangan. Yuk kita ngembangin cinta kasih meta mudita UPK dalam satu keluarga. Apalagi keluarga baru. Yang paling enak kalau dari satu pasangan keluarga baru itu bisa membentuk konsep kebiasaan hal-hal yang positif. Itu luar biasa loh. Karena nggak semua kita ketemu pasangan, kita punya karma yang sama. Tapi belum tentu kebiasaan pasangan kita sama seperti kita. Oke, tinggal habitnya apakah mau dilakukan, dilanjutkan kebiasaan positif kita, pasangan kita bisa ngikutin atau enggak. Oke, karakter itu akan muncul, wah ternyata dia penuh belas asih. Orangnya walaupun galak-galak, ternyata dia cinta kasihnya luar biasa, seperti Ibu Pandita kita. Seperti kita ketemu, wah kelihatannya kalem, cool, kelihatannya sombong, ternyata dia punya wibawa yang luar biasa, seperti Bapak kita. Oke, hal seperti ini, positif vibe, energi positif di sekitar kita, membuat kita akan menjadi jauh lebih baik. Itu yang akan membentuk kehidupannya mendatang. Habit dulu kecenderungan karmanya kemana. Oke, sekiranya menjelang kematian, ini sangat menentukan. Oke, mengapa saya bahas dari awal step by step, ini akhirnya. Pahami bahwa saat kematian datang, kita mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk memilih pikiran. Yang muncul adalah kebiasaan paling kuat. Seperti air mengalir ke tempat yang paling rendah. Kalau kita melihat contoh, kalau misalkan kita terbiasa dengan meditasi, tiba-tiba ajal menjemput dalam posisi meditasi seperti Sukong, Biku Asin Jindara kita. Terbiasa meditasi, wah ternyata tubuhku sudah tidak bisa ditempati lagi. Udah selesai. Waktunya saya harus tinggalin tubuh. Saat meditasi, disadarin itu. Ini nggak beres, badan sudah nggak bisa ditempatin. Jantung sudah mulai melemah. Menyadari vipassana nih, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sadarin. Saat sudah menyadarin, wah ya, saya bisa harus keluar dari tubuh. Ya kayak di film-film gitu kan, cing, berdiri gitu, lihat tubuhnya lagi duduk. Kebiasaan habit, duduk meditasi. Terkadang kok kenapa Sukong atau ada biku-biku yang meninggal wafat dengan kondisi tubuh sudah mengeras, tapi posisinya tetap meditasi. Biasanya kan kalau misalkan kita dosa jauh-jauh, kita lagi meditasi, ngantuk, cing, mental ke belakang, ketiduran, meditabo ujung-ujungnya. Gak jelas bentuk tubuhnya, ya kan? Nah, tapi kenapa kok biku-biku ini meninggalkan tubuh dengan kondisi postur yang tetap sampai sampai nggak berubah gitu? Meninggal, ya udah wafat, udah nggak ada napasnya lagi, nggak ada jantung, apa detak jantungnya udah nggak kerasa. Tapi posisi tubuhnya dengan meditasi loh. Oke, bahkan itu bisa ditunggu sampai 49 hari. Bener nggak? Oh, ada yang nunggu sampai di itu kalau di Wajra bilang alam burdo ya, alam peralihan. Siapa tahu dia akan balik lagi gitu kan ke tubuhnya. Mati suri kasarnya ngomong. Ya who knows, kita nggak tahu. Oke. Nah, jika atau kehidupan kita, kalau tadi hal yang positif, kalau misalkan kita memilih kebiasaan yang negatif, apa yang akan terjadi? Lagi marah-marah, kesel, jingo anak ui bandel matilah, diomongin, diingetin, nggak galak dengar. Dimarahin tuh gitu, tiba-tiba kena serangan jantung mati. Apa yang terjadi? Kehidupannya kan lahir kemana? Pernah kebayang nggak? Misalkan sudah kebiasaan nih bergosip atau membenci sama seseorang. Misalkan cewek benci sama saya, dia sensi sama saya, dia nggak senang sama saya. Cemome langsung terus lagi mikirin hal yang negatif. Woi, modar ini basing-basing be ngomong ya. Muncul pikiran negatif saat itu muncul, rasa tersaingin atau semacamnya yang negatif tadi.
ada dosa di situ, tiba-tiba mati, apa yang terjadi? Lahir kemana dia? Itu loh yang saya maksud, kenapa habit kebiasaan dalam keseharian itu harus kita arahkan dengan jelas. Pikiran, karena pikiran itu adalah pelopor ya. Pikiran adalah pembentuk. Kalau pikiran kita tidak terarah, apa yang akan terjadi kehidupan yang akan datang? Mau pilih jadi lembu atau jadi bayang-bayang? Lembu yang menarik pedati, berat, beban berat karmanya, dengan bayang-bayang, dengan enteng dia mengikuti di mana kita ada. Itu udah masuk pada satu sama pada ayat 2. Benar nggak? Ya benar dong. Oke, refleksi diri. Nah, sudah hampir masuk penutup ya. Termasuk cepat loh. Berhubung jumlahnya nggak banyak juga. Mudah-mudahan materinya bisa nangkep. Pikiran apa yang paling sering muncul? Coba Anda saat meditasi atau lagi saat menyendiri, lagi santai, lagi nggak ada kerjaan, duduk. Pikiran apa yang sering muncul? Apa yang dipikirin? Cek. Apakah itu berupa kekhawatiran? Apakah itu berupa ambisi? Apakah itu berupa kemarahan? Atau, wah syukur ya aku punya anak, anaknya baik-baik. Syukur saya berada di komunitas orang-orang baik. Saya berada di community yang mengerti dhamma. Meta cinta kasih. Saat lagi duduk, mikirin apa? Semoga Ibu Indrati berbahagia. Semoga Ko Juliano berbahagia. Damai. Pikiran itu muncul kepada siapapun, termasuk kepada orang yang Anda pernah benci, pernah menyakitin Anda. Nggak gampang. Serius loh. Kalau ada orang yang pernah nyakitin kamu, lalu saya suruh kamu coba doain dia semoga, jangan bilang cepat mati, mah. Lihat, kebayangin orang yang pernah menyakitin kita, menyusahkan kita, kebayang, cek metanya yang dikembangin, buat habit di situ, buat kebiasaan. Metanya yang dikembangin, cinta kasihnya yang dikembangin. Semoga dia damai, semoga dia berbahagia. Hal seperti itu, kalau kita lakukan, sudah nggak ada musuh lagi, sudah nggak ada lagi yang kita benci. Believe it or not, itu yang saya terjadi. Sampai detik ini, saya ngerasa nggak punya musuh. Saya nggak pernah ngerasa bahwa ada orang yang benci saya. Kalau misalkan orang yang benci saya, itu urusan dia deh. Ya kan? Tapi bagi saya tidak membenci siapapun. Dengan kebiasaan seperti itu, suatu saat saya tiba-tiba mati, saya tidak membenci siapapun sih. Berarti, ya sama halnya cerita saya kemarin kan. Kalau misalkan kita disakitin seorang, orang yang membuat kita menderita, orang itu membuat kita susah, jangan sampai kehidupan yang akan datang saya bertemu lagi dengan dia. Dengan konsep pemikiran itu, artinya saya yang lakukan adalah kembangkan cinta kasih ke dia, selesai, saya maafkan. Jadi, satu, memaafkan diri sendiri, lalu kedua, memaafkan orang lain yang pernah menyakiti. Menjelang kematian jangan sampai ada pikiran lagi tentang rasanya, wah, menjelang kematian tiba-tiba mikirin dia. Dan kehidupan mereka mendadak ketemu lagi. Ya kan? Kalau misalkan dalam pikiran Anda sama halnya orang yang meninggal ditemani oleh pasangannya. Dan konteks cetana, punya tekad aditana, kehidupan mendatang kita akan ketemu lagi. Menjelang kematian mikirin dia. Semoga kalau misalkan aku tinggalin kamu, saya harap kamu bahagia. Pikirnya ke dia kan? Ya nggak? Kehidupan akan datang, nggak menutup kemungkinan Anda akan ketemu lagi sama dia. Sama halnya pada waktu kita menjelang kematian, yang nemenin kita ibu kita atau papa kita. Kehidupan akan datang akan ketemu lagi juga. Sama siapapun. Orang-orang di sekitar kita. Oke? Jadi, kalau pikiran yang muncul apa, emosi yang paling sering dipelihara apa, emosi negatif atau emosi positif, kalau negatif buang itu jauh-jauh. Hindari, atasi itu.
Jangan sampai kebiasaan muncul emosi negatif. Kebiasaan apa yang sering diperbuat? Sering ngeluh nggak? Dulu saya sering ngeluh. Wah, kok anak saya nambah lagi? Lagi susah, kok nambah gitu kan? Mengeluh, menyalahkan keadaan. Waduh, gara-gara COVID nih, hancur perusahaan aku. Menyalahkan. Solusinya apa? Nggak dapet. Ya, jujur sampai sekarang belum dapet. Solusinya apa? Kemudian memaafkan tadi. Sama kebiasaan yang sering diperbuat. Kalau kita memaafkan, orang lakukan sedikit aja kesalahan kita, ya udah aku maafin deh. Kalau Gus Dur ngomong, apa? Saya maafin, lupa nggak gitu kan. Kalau saya anjurkan, sudah maafin, ya udah lupakan. Biar nggak urusan lagi sama dia. Kelar. Oke, kemudian bermeditasi, kebiasaan memberi itu luar biasa. Memberi apa? Ayo memberi apa dulu? Memberi orang mancing biar dia marah sama kita. Memberi apa? Memberi hal-hal yang positif ya, bukan hal-hal yang negatif. Memberi pukulan, no, jangan. Bermeditasi, lalu belajar dhamma. Pernah nggak ada cerita orang yang lagi belajar, tiba-tiba dia pergi. Pergi dalam arti, perginya bukan pergi ninggalin ruangan, bukan. Pergi ninggalin tubuhnya. Lagi belajar dhamma. Ternyata dia pada waktu setelah dia pergi, tidak menutup kemungkinan saat kebetulan dia tercerahkan, saat belajar dhamma seperti ini, tercerahkan, lahir alam Brahma, atau lahir di alam arahat. Bisa. Karena saat dia sedang belajar dhamma, habitnya muncul positif. Nah, kecenderungan keempat, ke arah mana saya sedang bergerak? Di sini, kehidupan mendatang sedang dibangun oleh jawaban-jawaban. Kecenderungan kita di antara 1, 2, 3, kecenderungannya mana yang kita ambil? Ke arah positif atau ke arah negatif? Kalau kita cenderung positif, sudah pasti kita akan terakhir di alam yang lebih baik. Meninggal, saya pengen menjadi orang kaya seperti Ko Juliano, biar bisa saya bangun wihara, bisa bangun kebajikan sebanyak-banyaknya kepada banyak orang. Sadu, sadu, sadu. Saya pengen seperti itu. Kenapa? Kadang orang membatasi dirinya bahwa saya belum kaya, tapi kalau ingin melakukan kebajikan kayaknya agak susah. Dia membatasi diri seperti itu. Sehingga dia kalau misalkan diajak aktif di era, nanti aja deh. Saya cari duit dulu, banyak-banyak. Setelah kaya baru aktif. Nggak seperti itu juga. Oke? Jadi kalau pikiran yang berulang menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi kecenderungan karma. Dan kecenderungan karma membentuk arah kita kemana. Mau lahir di mana. Bagian keempat. Mudah-mudahan nyampe ya. Dari benih menuju tujuan. Nah, tadi kita membahas tentang Majjhima Nikaya 41, 135, dan kita kali ini membahas Majjhima Nikaya 120 mengenai canda atau aspirasi menentukan arah kehidupan mendatang. Kita semua mau capai nibbana nggak? Pasti. Capek loh. Lahir, muter, pulang lagi, ngulang lagi. Ya, yang jelas anggapan kalau karma buruk lalu sudah berbuah kehidupan saat ini, udah kelar. Kehidupan yang akan datang nggak akan ngulang lagi. Ya kan? Pikirannya itu setidaknya kehidupan saat ini saya tidak membuat karma baru lagi. Menjelaskan karma adalah benih. Namun kita menanam banyak benih, jenis benih. Jenis apa aja banyak. Ada dana, sila, cinta kasih, kemarahan, keserakahan, kebijaksanaan. Banyak macam benih yang kita tanam. Oke. Muncul pertanyaan, apa yang menentukan arah kelahiran berikutnya? Ada hal selain karma yang menentukan kehidupan kita yang akan datang. Tekad, aditana. Tadi saya tanya, apakah kita mau mencapai nibbana? Iya. Tekadnya ada nggak? Impossible. Kalau nibbana, kayaknya impossible. Kalau nirwana KM7, pasti nyampe.
Kalau sudah nggak ada aditana di situ, nggak ada tekad, setidaknya ada tekad. Saya kehidupan akan mendatang akan ketemu lagi dengan ajaran Buddha. Saya bertekad itu agar saya tetap melakukan kebajikan-kebajikan di kehidupan mendatang. Akan aditananya kuat. Ada canda yang saya sebutkan tadi, aspirasi. Inspirasinya apa? Kebajikan-kebajikan apa selain berbuat kebajikan saya belajar dalam memahami isi dari Tripitaka, mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan. Kecenderungan batin juga menentukan karma kita kehidupan lahir di mana. Batin kita kecenderungnya kemana? Jika kecenderungan batin kita ke alam dewa, kecenderungan batinnya ke alam arahat, artinya menjelang kematian tidak ada lagi yang namanya kebiasaan-kebiasaan hal buruk yang muncul. Kebiasaan itu sudah hilang. Oke, tiga hal ini yang menentukan. Empat hal, sorry. Empat hal ini yang akan menentukan kehidupan kita. Jadi jangan main-main. Dianggap sepele. Ah, aku sudah terbiasa agak susah nih mikir positif sama orang. Sudah terbiasa cenderung negatif. Kenapa saya harus muncul kewaspadaan? Karena munculnya kewaspadaan, saya membatasi diri dengan orang lain. Saat orang lain mau melakukan kebajikan kepada saya, jangan dulu. Misalkan ada kecenderungan negatif thinking. Orang tidak akan melakukan kebajikan kepada Anda karena Anda membatasi diri. Tidak memberi kesempatan orang lain untuk berbuat baik kepada Anda. Itu hal yang terkadang kita ngerasa, jujur waktu kecil saya dibiasakan untuk tidak menerima kebajikan orang. Bahkan sempat dalam pikiran apa? Sebelum mengenal Dharma ya. Pikiran saya ngomong apa? Kalau saya menerima kebajikan orang, otomatis karma baik saya berbuah. Sedangkan saya lagi ngumpulin karma baik ini. Saya lagi susah. Saya lagi susah. Sudah banyak karma buruk yang berbuah. Orang lain mau bantu, yang dipikirin apa? Enggak lah, nanti karma baik aku banyak berkurang. Itu yang dikhawatirkan. Hampir semua orang yang sering mengalami penderitaan. Kekhawatiran bagi diri dia untuk tidak menerima kebajikan orang lain. Perbuatan baik. Orang mau menolong dia, dia belum tentu mau terima. Sama halnya, orang cuma mau memberi hal yang kecil ya, kebaikan, peduli gitu loh. Apa kabar, gimana keadaannya, sudah baikan belum? Hal positif, dan itu hal simpel kan. Nanti ada muncul pikir, kau ini capernian, kau ini perhatianian, kagak GR aku. Itu hal yang, kalau hal positif ya tanggapinlah hal ya dengan hal yang positif. Orang mau buat baik sama kita. Kalau dulu terbiasa untuk membatasi diri menerima kebajikan orang lain, nggak ada salahnya. Suatu saat kalau misalkan saya pernah belajar, eh, saya nggak habis-habis untuk menggaungkan tentang kindness forward. Saya sering kali dari waktu masa muda, pertama kali, bukan muda sih, nggak muda-muda amat. Setelah mengenal, memahami tentang kebaikan forward ke orang, saya mendapat kebajikan dari CIN misalkan, saya terima dari Ko Juliano. Kebajikan ini saya lakukan forward lagi ke orang lain. Jalan, contoh simple, kita naik motor, di samping ada orang cacat lagi minta-minta. Gak ada salahnya dong kita kasih. Forward ke satu. Ada juga, gak usah jauh-jauh deh, orang terdekat. Mama lagi kepengen makan kuitiao. Atau mama lagi kepengen makan apa? Yang ya makan mbak gitu loh. Logikanya kadang tuh apa ya? Kalau orang tua tuh kalau sudah terbiasa makan daging, kalau dia tidak makan daging, kita kan vegetarian ya. Pas ketemu emak yang biasa makan daging, makan tiap hari sayur-sayur, dianya yang bosen-bosen. Aku udah makan kue tiaw, mbak. Ya sudah, tidak ada salahnya kita melakukan kebajikan itu forward ke emak. Oke, itu sudah hal yang positif. Kecil apapun. Anak aku pagi pinggang aku sakit, pegel-pegel. Balsem aku habis, tolong dong beliin. Udah beli. Mau ke dokter, ayo. Itu tetap hal-hal yang sepele,
kita forward bukan cuma untuk orang di dalam, orang luar pun bisa kita lakukan. Itu saya nggak bosan-bosan. Jadi kalau eh, pemahamannya dulu cuma paham aja, kalau sekarang sudah coba untuk mempraktekkan. Kenapa kalau dulu masih terbatas memahami bahwa kebaikan antar karma baik aku yang berbuah. Kali ini aku mengatakan bahwa ya nggak apa-apa kalau karma baik aku sedang mau berbuah, saya terima. Tapi saya yakin ke depan saya bisa melakukan hal itu untuk kebaikan banyak orang. Logikanya itu yang dipakai. Beda dengan yang dulu. Saya nggak mau karma baik saya suruh kumpulin banyak-banyak, enak aja lu buahin. Oke, ini mengenai analogi 4 karma, aditana, canda, dan kecenderungan batin menjelang kematian. Oke, petani itu memiliki banyak bibit, namun ia tetap menentukan lahan mana yang akan ditanami. Nah ini tadi, buat baik boleh, tapi disertai dengan kebijaksanaan. Mau nolong orang, tapi orangnya tidak tahu terima kasih. Mau nggak kamu ngelakuin hal itu kepada orang yang sama? Enggak. Ikhlas, iya ikhlas sih. Tapi orangnya malah nusuk dari belakang. Why? Lahannya harus milih. Jadi kalau misalkan, woi aku nih kenal Cein, kenal Kujulen ini, kok mereka tidak mau tolong aku gitu ya. Ya mereka wajar, mereka harus memilih lahan mana yang subur, yang bisa ditanamin benih. Oke, itu satu hal yang lumrah. Kemudian tanaman mana yang ingin dikembangkan? Yang seperti apa? Saya kemarin pernah jajarin almarhum Koko. Koko bilang gini, kalau kamu mau buat baik, aku tidak mau kasih kau ikan. Aku mau kasih kau kapal buat kau bisa mancing di luar. Itu sebelum dia menjelang kematian. Believe it or not, aku pada waktu itu terharu. Koko mau bantu. Itu baru pertama kalinya dia ngomong seperti itu. Karena selama ini enggak. Dia cuek. Dia orang Koko yang paling cuek di antara peradilan. Cukup keras. Didikannya keras. Karena dia mencapai seperti jadi branch manajernya Hanwha Life sebelum dia meninggal. Dia kepala cabang di Sumatera Selatan. Tapi akhirnya dia pergi duluan sebelum bantu mama untuk pindah ke rumah barunya. Jadi ada hal-hal positif yang dia mau lakukan nggak kesampaian. Karmanya cuma sampai di situ. Hal seperti itu saya anggap benar adanya. Benih tanaman mana yang ingin dikembangkan. Kalau misalkan kita cuma kasih makan tikus setiap hari, udah itu udah kelar. Tapi kalau kita coba cari celah gimana orang kita bantu agar dia bisa berproses sehingga dia bisa melakukan kebajikan-kebajikan lebih banyak lagi. Itu jauh lebih baik. Jadi yang kita buat adalah sistem roda yang bisa forward kebajikan. Kebajikan kita terima, kita lakukan, orang itu bisa melakukan ke yang lain lagi. Oke? Prinsip pokok dari Majjhima Nikaya 120 itu menjelaskan. Ada sada di situ. Ada keyakinan. Ada moralitas. Ada sila. Ada suta kurang T1 pembelajaran dhamma. Ada caga kemurahan hati. Ada panya kebijaksanaan. Hal ini itu inspirasinya adalah semoga setelah kematian aku terlahir di sana. Sananya mana? Jelas tak? Kalau misalnya kita jelas arahnya mau lahir di alam Sukawati, maka jika sebab-sebabnya memadai, aspirasi tersebut dapat menjadi kondisi pendukung kelahiran yang diinginkan. Inspirasi itu sebab yang sesuai. Jadi kalau misalkan kita lahir di alam, misalkan pada waktu Bodhisattva Maitreya muncul, kita lahir di situ. Bisa saja aspirasinya muncul ke situ. Niatannya ketemu Buddha Maitreya. Bisa. Atau aspirasinya, saya kepengen ketemu Dewi Kwan Im.
Bodhisattva Avalokitesvara, saya punya tekad lahir di alam muridnya dari Dewi Kuan Im. Muridnya dari Bodhisattva Avalokitesvara. Aspirasinya ke sana. Bisa. Oke, aspirasinya harus sesuai dengan apa yang Bodhisattva Avalokitesvara ajarkan. Aspirasi ini berpengaruh dengan psikologi. Kalau Anda tidak memiliki aditana, tidak memiliki tekad, tidak memiliki cita yang kuat, kesadaran yang kuat, apa yang terjadi? Saat di Dhamma kelas Anda main HP. Saat Dhamma kelas Anda sibuk sendiri, pikirannya mentah kemana? Apa yang didapat nggak ada. Oke, pikiran bergerak menuju apa yang sering direnungkan. Ini dalam kehidupan kita. Apa yang sering kita renungkan menjadi tujuan. Tujuan mengarahkan keputusan dan pilihan hidup. Lalu, keputusan membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk kehidupan. Pagi bangun, ungkap rasa syukur. Aku bersyukur aku masih hidup. Aku bersyukur masih diberi kesempatan 24 jam ke depan untuk melakukan kebajikan. Aku memotivasikan diriku untuk hal positif di jam-jam berikutnya. Mulai bikin plan apa aja yang mau dikerjakan. Menjelang tidur, sebelum tidur, ingat, bayangkan kebajikan apa yang satu hari ini sudah saya lakukan. Why? Mengapa kita sebaiknya sebelum tidur berpikir tentang kebajikan-kebajikan yang kita lakukan? Mengapa? Tidak menutup kemungkinan saat Anda menjelang tidur, tiba-tiba Anda tidak bangun lagi. Terus, siapa yang tahu? Menjelang kematian, menjelang tidur, pikirannya positif toh. Saya sudah melakukan kebajikan. Ini, dan ini. Tidur. Lahir di alam lebih baik. Ternyata tubuhnya langsung masa karma ya. Kalau minggu kemarin kita bahas empat penyebab kematian ya. Nah, itu ngaruh. Oke. Contoh, kita ngambil contoh nih dari aspirasi ini ya, secara psikologi. Kita ambil contoh. Orang yang ingin menjadi dokter, nggak mungkin kok dia belajar arsitek, nggak mungkin dia belajar tentang program. Dia mau jadi dokter. Jadi yang belajar bertahun-tahun memilih lingkungan yang mendukung. Arahnya jelas, mengarahkan hidup ke tujuan kedokteran tersebut. Pahamin tujuannya, spesialisnya apa. Makin jelas lagi tuh tujuannya. Oh, saya pilih berkaitan dengan otak, yang katanya sumber dari pikiran. Memperdalam bentuk kepala, saraf, dan segala macam. Jadi dokter syaraf. Bisa ngaruh. Aspirasi mengaruhi pilihan hidup. Jadi kalau misalnya mau lahir di alam Bodhisattva Avalokitesvara, jelas dulu ajaran Dewi Kuan Im atau ajaran Bodhisattvanya itu apa? Apa yang diajarkan? Praktekkan. Bodhicittanya dikembangkan. Dengan aspirasi, aku mau lahir di sono. Oke? 5 fondasi aspirasi menurut Majjhima Nikaya 120. 5 fondasi ini sadar. Kalau Anda nggak yakin, bisa nggak itu terwujud? Ayo. Nggak yakin sama Buddha? Saya yakinnya sama Yesus. Misalkan, bisa nggak lahir ketemu Yesus? Bisa aja. Sadanya di situ. Jadi kalau kita ngomong tentang ajaran, kita tidak melihat agama di sini. Kita tidak memandang agama. Yang kita lihat adalah keyakinan. Yakinnya kemana? Kalau yakinnya ke Yesus, ya silakan fokusnya ke situ. Yakinnya ke Muhammad, Nabi Muhammad ke situ. Yakinnya ke Buddha, ya yakinnya ke Buddha. Yakinnya ke Dewi Kuan Im. Di agama Buddha banyak loh. Banyak Buddha dan banyak Bodhisatwa. Buddhanya nggak cuma satu. Oke. Pilih mana? Buddha Gautama atau Buddha Amitabha? Bisa aja. Oke. Sada keyakinan. Percaya pada Buddha Dharma Sangha. Kalau di sini jelas konteksnya. Kita Dharma Vibe. Jajaran Buddha. Itu sudah fix. Sadanya tanpa sada aspirasi pasti goyah.
tanpa keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, nggak ada kekuatan tergana di dalam diri, ya percuma. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya apakah agama kamu sama agama lain sama nggak? Enggak. Jelas enggak. Pemahamannya sama nggak? Konsep ketuhanannya sama nggak? Enggak. Saya akan bertanya lebih dalam lagi. Walaupun sama-sama agama Buddha. Apakah konsep ketuhanan di dalam ajaran Buddha Gautama dalam Tripitaka sama dengan konsep law? Tahu lawmu? Tahu ya. Tapi apakah konsepnya sama? Beda jauh. Ya. Jadi Anda memahami konsep ketuhanan di agama Buddha, kalau dibilang, oh sama aja. Kita nggak sama. Ya. Kemudian sila moralitas. Ada yang menyatakan bahwa kalau kita cukup menjalankan 5 sila aja, sudah pastilah masuk ke alam surga, alam dewa. Ada itu, memang ada. Jalani aja 5 sila, masuk alam dewa. Tingkat levelnya di berapa, yaitu urusan kamu nanti, karena mempengaruhi dari karma kamu. Pasti ada banyak kok alam di atas manusia, alam di bawah manusia cuma dikit. Oke? Sub pembelajaran. Ada yang kita pelajarin. Kalau misalkan Anda belum mengetahui Tripitaka itu seperti apa, turun ke dalam masalah, lihat ada satu lemari tulisan Mandarin semua, dan isinya kecil-kecil tulisannya. Itu Tripitaka dalam lemari itu. Lalu, kalau Anda kepengen memperdalam ajaran Buddha, kamu download aja. Bisa lihat di Sutta Sentral, atau bisa download tuh banyak Dhammapada. Itu Dhammapada sedikit kan, kecil aja. Dhammapada ada. Tripitaka, coba cek di Play Store, ada nggak tulisan Tripitaka? Kalau nggak, searching di web. Terjemahkan, kalau nggak ada bahasa Indonesianya. Kalau misalkan Dhamma-Dhamma berkaitan dengan ajaran Buddha, bisa juga ada di apa? eh Ya Sutra Sentral sih, kebanyakan di situ. Oke, Pali Text Society ada dibahas. Memahami Dhamma tujuannya jelas, tahu arahnya mau kemana. Tanpa suta nggak ada pondasi kan? Pondasinya apa sih? Menyatakan bahwa menjalankan 5 sila pasti masuk surga, menjalankan 5 sila pasti masuk ke alam dewa. Ada nggak referensinya? PR buat Anda. Cari, ada suta di mana sih yang menyatakan hal itu. Jaga kemurahan hati. Kalau Anda tidak bermurah hati, bagaimana Anda bisa menjadi seorang bodhisattva? Kita manusia, bisa nggak jadi bodhisattva? Bisa. Kondisi saat ini aja, bisa. Makanya kalau misalkan dulu saya berada di komunitas Dhamma Jala, mengatakan, sekuntum teratai untuk Anda, para calon bodhisattva. Dulu bingung pernyataan itu awal-awal ya. Kok dibilang calon bodhisattva? Ya iyalah, kalau kita kepengen jadi bodhisattva kan bisa. Tinggal kembangkan bodhicittanya kita. Oke? Banyak kebijaksanaan. Pondasi yang kelima itu memahami hakikat kehidupan dan jalan menuju kebebasan. Kebijaksanaan Anda harus pahami yang mana kebenaran, mana yang pembenaran. Jangan cuma tahu kulitnya aja. Jangan cuma telan mentah-mentah apa yang diajarkan. Ehipasiku dong, dipakai. Buktikan benar nggak apa yang Buddha ajarkan. Sesuai nggak dengan pemikiran kritis Anda. Kalau Anda seorang yang kritis, Anda akan mencari tahu. Jangan sampai cuma pikir, wah jawabannya, ya balik-balik ke Tuhan, balik-balik ke atas. Enggak. Di ajaran Buddha ada semua jawaban. Termasuk berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Ya, Anda yang baru menjalani kehidupan rumah tangga, Anda coba kupas. Saya kalau nggak salah di Abhidhamma itu banyak bahas tentang kehidupan rumah tangga. Aspirasi yang lemah dan aspirasi yang kuat. Saya ingin terlahir di alam bahagia. Saya ingin terlahir di alam. Wah, oke. Ini juga hampir habis. Oke. Ingin terlahir di alam bahagia namun tidak menjaga sila. Mau lahir di alam bahagia tidak berdana, tidak berlahir di dhamma. Ya, harapan Anda seperti di tanah gersang, nanam di bibit tanahnya gersang, nggak disiramin, nggak diapa-apain, nggak dikasih pupuk, kering, nggak bakal tumbuh. Tujuannya nggak jelas. Tapi contoh kedua, aspirasinya kuat.
Sudah tahu mau terlahir di alam yang lebih baik. Rajin berdana, jaga sila, meditasi, kembangkan cinta kasih. Aspirasinya semoga saya terus bertemu Dhamma. Aspirasi didukung sebab yang kuat. Jadi analoginya jelas tuh. Ingin panen padi, tapi tidak menanam padi. Menanam padi dengan baik, siap untuk dipanen dengan baik. Ini tingkatan ada 3. Tingkatan pertama aspirasi duniawi saat kehidupan saat ini ya, yaitu contoh sehat, panjang umur, rezeki, umur panjang, kehidupan harmonis, kesuksesan duniawi. Ini aspirasi kita. Bagi Anda perumah tangga, tanamkan aspirasi ini. Walaupun Anda belum jadi perumah tangga, calon perumah tangga, aspirasi ini harus Anda camkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tingkat kedua, aspirasi spiritual. Kalau Anda paham kehidupan bajik aja, lakukan kebaikan, tapi Dhamma Anda tidak pahami, spiritual, praktek spiritual yang nggak Anda jalanin, ya itu kurang lengkap. Lahir sebagai manusia ketemu Dhamma, lahir sebagai manusia di agama Buddha tapi tidak ketemu Dhamma. Ada kan? Ada. Lahir di lingkungan yang mendukung praktek. Ada yang lahir tahu teori tapi nggak praktek. Ada. Tingkat ketiga aspirasinya harus mulia. Dalam kehidupan manapun, semoga saya terus maju menuju pembebasan. Ini adalah aspirasi yang paling dipuji dalam Buddhism. Arahnya jelas. Oke? Contoh praktek aspirasi setelah setelah berdana. Semoga jasa ini menjadi sebab kebahagiaan. Setelah meditasi, semoga saya terus bertemu Dhamma dalam kehidupan mendatang. Setelah menjaga sila, semoga kebajikan ini menjadi kondisi bagi kehidupan spiritual, kemajuan spiritual. Aspirasi bodhisattva, ini luar biasa. Semoga semua kebajikan ini menjadi sebab tercapainya pencerahan demi manfaat semua makhluk. Jadi kesimpulan bagian 4, Majjhima Nikaya 11, menjelaskan tentang benihnya apa, Majjhima 12, 120, arahnya kemana, karma itu mesin, aspirasi itu kemudi, kehidupan mendalang tujuannya kemana. Kondisi sedang oh iya ini bagian kelima baru. Ya harus kejar ya, waktunya hampir habis. Kita sedang merancang kehidupan mendatang saat ini. Padahal ini ini penutup yang inti, kesimpulan dari semuanya. Kesalahpahaman yang umum nanti menjelang tua saya serius berarti Dhamma. Kebanyakan seperti itu, betul nggak? Mikirnya pas tua dulu baru aktif di wihara. Belum tentu. Kalau bersyukur Anda panjang umur. Kalau umurnya nggak nyampe nggak nyampe tua gimana? Oke, ini kebiasaan yang sering kali muncul. Nanti menjelang kematian saya akan mengingat Buddha. Nggak tahu kapan mati. Tapi karena kebiasaan mikirin hal yang buruk, jadinya apa? Gagal bertemu Buddha. Analogi sebuah pohon besar tidak tumbuh dalam sehari. Analoginya. Tujuan akhir besar kemauannya, keinginannya lahir di alam bodhisattva. Besar kan? Tapi kalau kita tidak lakukan itu, kebiasaan itu menjadi hal-hal positif setiap hari, nggak bakal tumbuh. Demikian pula karakter dan kecenderungan batin dibangun sedikit demi sedikit. Kalau dikit-dikit ada pikiran negatif, atasi. Ada keinginan negatif, atasi. Itu hal yang sepele, tapi itu akan berdampak sangat luar biasa bagi Anda. Kehidupan seperti apa yang sedang saya bangun hari ini? Udah bayangin dewe. Langkah pertama menentukan tujuan kehidupan mendatang. Mengapa tujuan itu penting? Penting. Anda yang ada di sini penting, walaupun nggak banyak, penting bagi saya. Kepentingnya apa? Penting agar Anda tercerahkan. Setidaknya Anda tahu tujuannya kemana. Sorry bukan mau ngajarin, tapi dengan tujuan mengajak. Kita terlahir di alam yang lebih baik bareng-bareng. Oke? Kehidupan duniawi, pengennya semua baik. Kalau sudah kebiasaan baik, senang nggak lihat pasangan Anda baik sama Anda, punya kebiasaan habit-habit yang
positif. Oke. Kemudian kelahiran mendukung praktek Dhamma. Bisa sama-sama mempraktekkan ajaran Buddha. Kemajuan menuju pembebasan. Ada kemajuannya. Kalau misalkan kita belajar praktek besoknya lupa, nggak diteruskan praktek damainya enggak. Kadang meditasinya bentar-bentar, kagetlah besok deh. Hari ini aku lagi capek tidur. Malam ini biasanya kan harusnya pagi itu pas menjelang malam kan di biasanya meditasi toh. Aku lupa bangun kesiangan, ya udah kaget belah ke meditasinya. Pas tidur aku kecapean, kagetlah meditasinya aku nak tidur. Capek nih. Itu seringkali membenarkan atau memaklumi diri. Oke. Ada waktu-waktu tertentu walaupun kita terlambat, kita masih bisa sisakan waktu 5 menit saja untuk meditasi. 5 menit apa susahnya sih daripada scroll-scroll HP? Scroll HP kadang bisa lebih dari 5 menit. Apalagi baca apa ikutan nonton rajin gitu kan. Oke. Langkah pertama, step by step. Langkah pertama, menentukan tujuan kehidupan mendatang. Ini yang tadi. Langkah kedua, menanam sebab yang sesuai. Sebabnya apa? Kehidupan harmonis sudah pasti. Jika menginginkan kehidupan berkecukupan, sudah pasti harus apa? Mau kehidupan spiritual yang positif, sila yang murni. Meditasi kebijaksanaan pelepasan. Tidak mungkin menanam cabai yang barat menanam apa yang dipanen mangga. Apa yang Anda tanam itu hanya dapat tuai. Tabur tuai dong. Oke, langkah ketiga, praktekkan pikiran, melatihkan pikiran setiap hari. Jadi kalau liar, pikiran kita nggak terkendali, pikiran itu sangat liar ya, kayak monyet. Kayak Ramposi ngomong itu loh, pikiran tuh kayak monyet, lompat sana, lompat sini. Oke, nah kecenderungan kita kemana? Arahkan pikiran itu, arahin monyetnya, monyetnya harus dilatih. Kalau pikirannya itu nggak terlatih, apa yang akan terjadi? Sama kondisinya menjelang kematian. Kalau sudah terlatih, sudah tahu arahnya mau kemana. Karena terbiasa melatih. Pagi, siang, malam. Jelas ini arahnya kemana ya? Kapan membuat aspirasi langkah keempat? Mengembangkan aspirasi yang benar. Setelah berdana, aspirasinya apa? Setelah menjaga sila, aspirasi yang apa? Setelah meditasi, bagaimana? Mengapa saat itu? Karena pikiran sedang bersih, lembut, dan kuat. Aspirasi menjadi lebih bermakna dan mudah berkesan. Oke? Contoh rancangan kehidupan mendatang. Kalau praktek kita, ini praktek ya. Kita praktek dulu sebentar. Aspirasi duniawi, prakteknya apa? Berdana, sila, menghormati orang tua, dan bersyukur. Itu prakteknya. Aspirasi yang kedua, spiritual, prakteknya adalah sila, dana, meditasi, dan belajar dharma. Praktek ketiga, aspirasi pembebasan. Kita mau bebas kan? Prakteknya apa? Jalan mulia 8. Berunsur 8. Meditasi, tetap berkaitan dengan spiritual. Kebijaksanaan itu dikembangkan. Lalu, lepaskan. Lepaskan semua kemelekatan pada hal-hal yang negatif. Hal melekat yang buat kita kecenderungan menjadi buruk, menjadi tidak baik. Ini 4 formulanya ya. Jadi tujuan kehidupan mendatang, tanam sebab yang sesuai dengan tujuan. Latih kebiasaan batin setiap hari, perkuat dengan aspirasi yang benar, ulangi. Setiap hari, ulangin terus, muter-muter. Oke? Kehidupan mendatang bukan ditentukan oleh keberuntungan, melainkan oleh pilihan, latihan, dan aspirasi yang kita bangun setiap hari. Mulailah dari sekarang. Mitofo. Dikit lagi ya. Izin ya, Ibu ya. Masih tinggal dikit lagi. Walaupun waktunya habis, saya yakin nih. Iya. Oh iya, silakan. Maaf ya. Masih belum kelar. Nanti aku share share slide-nya aja. Ya, makasih Pak. Satihotu. Ini penutup ya, penutup. Jadi dikit aja. Sebuah pertanyaan yang sangat pribadi nih.
Jika kematian datang hari ini, ke arah mana cenderung batin sedang bergerak? Kebayang nggak? Oke, cenderung batinnya kita, saya tetap menghargai Anda. Senang sekali. Yang menyertai kita bukan rumah. Jadi kalau kita pergi, rumah pasti kita tinggalkan. Harta, benda, semuanya pasti kita tinggalkan. Yang akan menyertai kita adalah, yaitu karma, kebiasaan batin, kualitas pikiran, dan aspirasi yang dipupuk. Itu yang akan menentukan kita ke depannya bagaimana. Apa yang sebenarnya sedang saya kumpulkan sepanjang hidup. Oke, coba Anda bayangkan, audit kehidupan. Kalau kita biasanya ngaudit duit orang, sekarang kita ngaudit kehidupan saat ini. Kitanya sendiri, bukan punya orang, urusan orang lain, kita bukan urusan kita. Kita tidak bisa mengubah orang, tapi kita bisa mengubah diri sendiri. Pikiran yang apa yang paling sering muncul? Ini yang tadi. Jadi ini hanya sebatas kesimpulan ya. Mengulang tentang kesimpulan tadi bahasan. Emosi apa yang paling sering dipelihara, kebiasaan apa yang sedang diperkuat. Oke. Pertanyaan perenungan dalam hati. Renungkan, jika pola pikir saya saat ini tidak berubah, selama 10 tahun ke depan, akan menjadi pribadi seperti apa saya? Mulai saat ini. Renungkan itu dan arahkan pikiran Anda, kebiasaan Anda, mau bagaimana ke depannya. Mau menjadi orang yang seperti apa. Anda pikirkan sendiri, tentukan saat ini. Jika kebiasaan saya sekarang berlanjut sampai akhir hayat, ke arah mana kecenderungan batin saya bergerak? Pastikan kondisi batin Anda menuju sempurna saat menjelang kematian. Apa kualitas batin yang paling ingin saya bawa ke kehidupan berikutnya? Itu tetap dalam pikiran, tetap ditanam. Ditanya ke dalam diri. Jangan tanya ke saya. Jangan tanya ke saya, tanya ke dalam diri sendiri. Apa satu perubahan yang bisa saya mulai hari ini? Jadi mulai hari ini Anda melakukan kebajikan, tentukan arahnya, kumpulkan. Seperti saat ini Anda melakukan kebajikan nggak? Iya dong. Mendengarkan Dharma itu suatu kebajikan. Jadi Anda sudah mendapat karma karma baik. Ya, Anda sudah mendapatkan karma baik. Renungan dari keempat ini. Sudah? Oke. Kalau 41 itu sebab, tubuh, ucapan, pikiran, karma, hasil. Kemudian arah kita harus jelas, karma yang baik, arahnya kemana, aspirasinya benar, mengarah kehidupan mendatang. Mekanisme lengkap tuh ya, semua berasal dari pikiran. Apa yang menjadi apa yang kita menjadi apa yang terus menerus kita latih. Oh jadi lesu ya. Emang sih kalau semakin banyak semakin semangat. Tapi kalau semakin sedikit rasanya bagi saya sih nggak ngaruh. Pesan terakhir, menurut Majjhima Nikaya 41 kita mewarisi karma kita. Benar, benar. Karma adalah benih. Kita tanam benih apa hari ini? Anda belajar Dharma, benih Dhamma yang Anda tanam. Pengetahuan Dhamma Anda bertambah. Jadi jangan anggap Anda kesini sia-sia. Anda dapat sesuatu nggak? Dapat ya. Nah dengan begitu saya senang. Oke, ada dapat karma baik, saya juga mendapat karma baik. Saya nggak suka bergosip. Tapi kalau misalkan Anda bisa memahami apa yang saya sharing dan bisa bermanfaat, ya dengan kebajikan ini, idame punyang asawa kaya waham otu. Semoga kebajikan ini menjadi kondisi bagi berakhirnya noda-noda batin. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan memperoleh sebab-sebab menuju kebahagiaan sejati. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.